Shalom, Jemaat GB Karunia, Gracia, Karisma dan Anugerah yang dikasihi Allah. Selamat bergabung dalam ibadah online kita bersama hari ini. Kita ada hingga hari ini karena anugerah daripada Allah. Dan saya yakin, saya percaya Bapak Ibu terkasih ada hingga hari ini karena anugerah daripada Tuhan pula. Kita kembali masuk dalam ibadah pujian penyembahan yang ada. Kita rindu masuk dalam hadirat-Nya. Sebab Dia Allah yang kudus dan merindukan pujian penyembahan dari anak-anak-Nya. Dalam masa-masa sulit, Tuhan sudah setia bagi kita. Oleh sebab itu, dalam masa kesulitan ini, Tuhan mau bagi setiap kita untuk tidak kendor, untuk tidak jemu-jemu mencari Dia. Roma 12 ayat 11 dan 12 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Hal yang harus kita perhatikan Bapak terkasih, di mana kita harus bertekun di dalam doa. Dan Tuhan inginkan bagi setiap kita bersabar di dalam kesesakan. Dan poin yang penting, kita harus bersuka cita walaupun kondisi tidak enak menurut kita. Karena itu, marilah kita satukan hati, jiwa dan roh kita untuk memuji menyembah Dia. Sebab Dia rindu pujian penyembahan bagi kita. Bapak Ibu terkasih, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa. Tuhan mampu membuat segalanya yang kita pandang tidak enak menjadi enak. Selamat mengikuti ibadah online dimanapun Bapak Ibu berada. Sukacita surga memenuhi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah online di rumah saja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Juni ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh yeah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Untuk sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Angkat dua jempolmu sama-sama, katakan,
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Biar semua kami, umat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing, kami dilawat oleh kasih Tuhan, oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan di hadapan Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Lebih lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar, besar besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
bersama umat-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau selamatkan kami, Engkau tuntun kami, menyertai kami. Kami bersyukur. Kami hidup oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, bawa kami untuk lebih lagi mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saat ini kami rindu firman-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kebaikan-Mu lewat firman Tuhan, kebenaran yang senantiasa kami hidupi dalam hidup ini. Haleluya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu yang mengalir dalam setiap hati kami, boleh menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, dan boleh memberikan kami hikmat dan pengertian-Mu, sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan bagi kami semua Tuhan. Dan kami boleh Tuhan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menerima berkat daripada-Mu terlebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Meskipun kita boleh beribadah dalam rumah masing-masing beserta dengan keluarga. Kita mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, hingga saat ini kita boleh ada, kita boleh tetap beribadah, kita boleh tetap mendengarkan firman Tuhan yang ajaib. Amin. Mari sama-sama hari ini kita belajar dari firman Tuhan, yaitu sebuah tema bahwa Allah telah membebaskan kita dari kecemasan sehingga kita patut mengucap syukur kepada Dia. Nyanyian syukur karena Allah telah membebaskan segala kecemasan kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 107. Mazmur 107 kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai 32. Namun saya akan membagi-bagikan ayat ini dalam beberapa bagian tema. Kita baca yang pertama mulai dari ayat pertama dulu sampai ayat yang ke-9. Mazmur 107 ayat pertama sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulnya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang pertama yang kita baca dari Mazmur 107 ini, ayat pertama sampai ayat 9, adalah sebuah nyanyian syukur yang dinyanyikan waktu itu oleh kaum Israel, di mana mereka telah keluar dari masa pembuangan dari Babel. Waktu itu mereka ditawan dan dibuang ke Babel. Tetapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan melepaskan mereka, sehingga mereka boleh kembali pulang. Dan mereka boleh melakukan perjalanan menuju tanah Yudea, untuk nanti kembali bertemu dengan sanak saudara mereka. Namun dalam perjalanan mereka menuju tanah Yudea, Tuhan mengizinkan mereka untuk mengarungi, mengembara di padang belantara, di padang gurun yang sangat luas. Bapak Ibu tahu bagaimana cara dan rasanya kita mengarungi padang gurun. Suatu tempat yang sangat luas tetapi tandus, gersam. Ketika siang kepanasan, ketika malam kita kedinginan. Tetapi bangsa Israel memang harus menjalani semua itu. Karena itu di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 dikatakan ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka menjadi lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Bapak Ibu sekalian, dalam gambaran kecemasan yang pertama yang dialami oleh kaum Israel, mereka mengalami kecemasan karena mereka harus bertahun-tahun hidup di padang gurun. Mereka harus menjalani kehidupan yang sangat susah, sebab tidak ada banyak makanan, tidak ada banyak air, tidak ada tempat untuk bermalam, dan tidak nyaman situasi seperti demikian. Mereka mengembara melalui tempat-tempat yang mereka tidak kenal. Mereka mengembara di mana orang-orang lain tidak ditemukan di sana. Mereka merasa seorang diri. Mereka sangat ketakutan. Mereka sangat khawatir akan keadaan yang mereka alami saat itu. Sehingga mereka menjadi cemas. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini? Siapa yang tidak cemas akan kehidupan kita saat ini? Di tengah pandemi COVID-19, semua manusia saat ini, akhir-akhir ini menjadi cemas akan hidupnya, akan kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak sekali karena perekonomian yang tidak stabil akibat dari pandemi COVID-19 ini. Banyak orang menjadi cemas sebab apa? Banyak pekerja, pegawai, karyawan dirumahkan sebab perusahaan mereka tidak mendapatkan pemasukan yang tetap, tidak lagi dapat income, sehingga mereka harus bekerja dari rumah atau bahkan diberhentikan. Siapa yang tidak cemas memikirkan untuk kehidupan mereka sehari-hari? Kebutuhan tetap berjalan, harus membayar sewa rumah, harus membayar uang sekolah anak, harus membayar listrik, dan lain-lain sebagainya. Siapa yang tidak menjadi cemas? Bahkan pengusaha, bisnismen, semua juga cemas. Sebab usaha mereka juga stuck di tempat. Mereka mengalami kerugian-kerugian, bahkan tutup usahanya. Banyak hotel atau restoran, toko-toko, perusahaan menjadi tutup. Tidak ada pemasukan, baik orang kaya atau miskin. Siapapun sekarang mengalami kecemasan. Bapak Ibu sekalian, apa arti kecemasan? Apa arti cemas? Saya coba buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti cemas yaitu tidak tentram hati. Karena apa? Karena khawatir dan takut. Dan terjadi kegelisahan dalam hidupnya. Menjadi cemas sebenarnya adalah wajar bagi setiap kita manusia. Sepanjang hidup kita, wajar kalau kita pernah mengalami kecemasan. Tetapi kecemasan yang dialami seorang hingga menetap, bahkan memburuk hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari, maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai gangguan kecemasan, atau dalam istilah medisnya yaitu anxiety disorder. Gangguan kecemasan ini dapat ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Kita menjadi mudah gugup, mudah gelisah, jantung kita berdebar-debar lebih cepat, nafas kita juga lebih cepat, ya. Kita menjadi sulit tidur, bahkan tidak bisa tidur, menjadi insomnia, ya. Banyak berkeringat, tubuh kita terasa lemas, ya, sulit berkonsentrasi. Kita mudah stres, ya, dan timbul perasaan akan menimpa sesuatu yang berat, akan terjadi suatu bahaya dalam kehidupan kita. Padahal itu hanya ada dalam pikiran kita saja. Itulah gangguan kecemasan. Bapak Ibu sekalian, cocok seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 107 ayat 5 yang tadi kita baca. Orang-orang yang mengalami pengembaraan di padang belantara, mereka menjadi lapar dan haus. Jiwa mereka menjadi lemah lesu. Mereka tidak hanya lapar dan haus secara jasmani, tetapi rohani mereka pun mereka haus sekali dan lapar sekali akan kasih Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Mereka menjadi lemah lesu, jiwa mereka tertekan, jiwa mereka penuh dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, sehingga mereka tidak mampu lagi berpikir panjang, sehingga mereka tidak mampu lagi semangat optimis menjalani kehidupan ke depan. Dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi seperti umat Israel. Ketika mereka mengalami kecemasan dalam padang belantara, mereka berseru-seru kepada Tuhan Allah. Mereka ingat mereka masih punya Tuhan yang dapat menolong mereka dari segala kesesakan hidup. Mereka percaya Tuhan mampu melepaskan segala kecemasan, kekhawatiran mereka akan kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, adalah sangat penting supaya kita tetap fokus berdoa kepada Tuhan, fokus berseru-seru kepada Tuhan di masa segala kesesakan kita. Jangan lebih menang kecemasanmu, kekhawatiranmu, kegelisahanmu, tetapi kalahkanlah dengan optimis bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mari naikkan pujian kepada Tuhan, mari sembah Dia. Di dalam hati yang tenang, maka kita dapat berdoa.
Ketika kita berdoa, maka pertolongan Tuhan akan terjadi. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, ketika kita berseru dan berdoa dalam segala kesesakan kita, maka jiwa kita akan kembali dipuaskan. Dahaga kita, jiwa kita yang lapar akan dikenyangkan dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Alami segala kebaikan Tuhan jika kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah kecemasan yang pertama. Mari kita lihat gambaran kecemasan yang kedua. Mari kita baca kembali dalam Mazmur 107 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Ya, Mazmur 107 ayat 10 sampai 16 dikatakan, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Puji Tuhan. Gambaran kecemasan yang kedua yang kita baca dalam Mazmur 107 ayat 10 sampai 16 ini adalah gambaran orang-orang yang terbelenggu dalam perbuatan dosa mereka sendiri. Hingga sekarang banyak orang yang masih terbelenggu oleh perbuatan-perbuatan dosanya sendiri. Mereka sepertinya tidak mau dengar lagi perintah Allah. Mereka sepertinya tidak mendengar lagi nasihat Allah. Mereka menjadi acuh tak acuh akan firman Tuhan. Mungkin mereka lebih mementingkan kebutuhan mereka. Mereka lebih mementingkan bagaimana mereka bisa hidup seterusnya tanpa mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, memang kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan hidup. Memang kita banyak mengalami kesusahan-kesusahan hidup. Tetapi jangan sampai kita terbelenggu oleh perbuatan dosa. Mari kita tetap fokus pada perintah Allah dan nasihat Allah. Jangan hanya karena sesuap nasi. Jangan hanya karena kita harus membayar segala kebutuhan hidup. Kita jadi melakukan dosa. Kita terikat oleh dosa. Kita tergiur melakukan hal-hal yang melanggar dosa, melanggar perintah Allah. Sebab itu mari kita seperti umat Israel pada waktu itu. Ketika mereka tersadar, ketika mereka tahu bahwa sebenarnya mereka telah melakukan sesuatu yang salah, mereka menjadi teringat kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa kalau tidak mereka datang kepada Tuhan, maka hidup mereka akan semakin susah. Mereka akan semakin tergelincir. Bahkan mungkin tidak ada manusia yang sanggup menolong mereka. Ketika kita merasa demikian, mari kita datang pada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Dialah penolong kita yang sungguh. Amin. Mari kita datang kepada Dia, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mampu menyelamatkan kami. Engkau mampu melepaskan segala kecemasan kami. Jangan biarkan membawa kami dalam pencobaan. Biarkan kami tetap mendengar nasihat dan perintah-Mu. Kami percaya berkat-Mu, ya dan amin. Mari Bapak Ibu sekalian, percayalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, berseru-seru pada Tuhan, maka segala pintu-pintu tembaga akan dihancurkan. Segala palang-palang pintu besi akan dibukakan. Disitulah Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Ini adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib buat kita sekalian. Mari bebaskan dirimu dari segala perbuatan dosa. Maka engkau akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ini adalah pembebasan Tuhan yang kedua dari kecemasan kita. Baik, mari kita kembali kepada poin kita yang ketiga, gambaran kecemasan yang ketiga.
Yaitu mari kita baca lagi dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai yang ke-22. Dikatakan di sana, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian, ada kecemasan ketiga di sini, yaitu orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Siapa yang tidak cemas ketika kita mengalami sakit penyakit? Di dalam perikop ini di ayat 17 sampai 22, ada gambaran orang yang menjadi sakit karena perbuatan dosanya. Saya mau katakan memang tidak semua penyakit adalah akibat dari dosa. Tidak selalu kita sakit itu karena akibat dari dosa kita. Tetapi ketika kita menyadari kesalahan kita, dan ketika kita mau bertobat dari dosa-dosa kita, maka percayalah, ketika kita minta ampun oleh Tuhan, kita mendapatkan pengampunan Tuhan, maka penyakit kita pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, penyakit di sini bisa menjadi penyakit jasmani atau penyakit rohani. Karena dosa-dosa kita mungkin kita mengalami sakit penyakit jasmani. Tetapi bisa juga akibat perbuatan dosa kita mengalami sakit secara rohani. Akibat perbuatan dosa kita menjadi jauh daripada Tuhan. Kita jadi lupa akan Tuhan. Kita tidak mau lagi menyembah, memuji Tuhan. Atau kita tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Seolah-olah iblis sudah mengikat kehidupan kita, mengikat tangan dan kaki kita, sehingga kita tidak mau datang kepada Tuhan. Dapat dikatakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sakit secara rohani. Mari Bapak Ibu sekalian, sadarlah dan ingatlah kepada Tuhan. Mari kita datang kembali berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita ingat kembali kasih-Nya, supaya kita dapat disembuhkan secara jasmani dan rohani. Supaya kita diluputkan dari liang kubur, artinya diluputkan dari kebinasaan. Sebab apa? Dosa itu adalah maut. Akibat dosa adalah maut. Kalau kita mau diluputkan dari maut, maka kembalilah kepada Tuhan. Minta supaya kita diampuni. Kita segera bertobat. Kita segera berseru-seru kembali kepada Tuhan. Kita cari lagi wajah-Nya selama Ia berkenan ditemui. Maka kita akan hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, alami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam pertobatanmu. Ketika kita sudah bertobat, percayalah Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Tuhan sanggup mengubahkan kain yang merah menjadi putih kembali. Mari kita kembali kepada kasih setia-Nya, serta perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan mari kita dapat berucap syukur akan segala kebaikan Tuhan. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, maka kita dapat menceritakan betapa Tuhan itu baik. Ceritakanlah pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sebab kita telah menjadi ciptaan yang baru. Dan telah disembuhkan, diluputkan dari maut. Amin. Puji Tuhan. Berarti kita telah dibebaskan oleh kecemasan akibat sakit penyakit dari dosa. Baik, sekarang yang keempat dan yang terakhir adalah gambaran kecemasan yang keempat dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Ini adalah bagian terakhir. Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 dikatakan di sana, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan
dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian, dalam kecemasan yang keempat dan yang terakhir ini yang kita lihat dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Di sini diceritakan umat Israel diizinkan Tuhan mengarungi lautan luas dengan kapal. Mereka ingin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga mereka ingin merasakan suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mengapa? Sebab Bapak Ibu tahu, dalam mengarungi lautan yang luas, walaupun dengan kapal yang besar dan bagus sekalipun, tetap ada gelombang-gelombang yang besar di sana. Bahkan mungkin akan ada badai, entah badai angin atau badai apa saja di tengah lautan. Hal-hal ini dapat terjadi ketika kita mengarungi lautan. Bapak Ibu sekalian, terkadang dalam kehidupan kita pun seperti mengarungi kehidupan dalam lautan yang luas. Seringkali kita mengalami seperti adanya gelombang yang pasang dan surut, gelombang yang tinggi sekali, atau gelombang yang ternyata tiba-tiba jatuh jadi rendah. Pasang dan surut, menjadi tinggi dan menjadi rendah. Kehidupan kita seperti tidak menentu. Apalagi ketika ada badai, kita diterjang oleh badai yang begitu kuat. Wow, terkadang membuat hidup kita menjadi down. Hati kita menjadi sangat susah. Jiwa kita menjadi seperti hancur. Dan kecemasan kita timbul. Menjadi panik, menjadi gelisah, menjadi susah tidur. Ya, seperti tadi ada gejala-gejala dalam kecemasan. Kita mudah stres, ya. Kita menjadi takut akan hari esok. Ya, kita tidak bisa berkonsentrasi memikirkan hari esok. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Seperti ketika kita sekarang mengalami ya masa-masa beristirahat, masa-masa berada di rumah akibat pandemi COVID-19. Seolah-olah kita seperti sedang diterjang sebuah badai besar, badai virus COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir virus-virus corona yang ada di Indonesia, di tempat kita masing-masing, di kota kita masing-masing. Kita tidak tahu kapan kita bisa beraktivitas normal kembali. Ya, diperkirakan bulan Juni atau Juli, tetapi tidak ada tahu yang tidak pastilah kapan akan berakhir semua virus ini. Apakah nanti kalau kita kembali bekerja, apakah kita kembali sekolah nanti keadaan semua sudah aman? Apakah semua virus betul-betul sudah habis? Tidak ada yang tahu. Tetapi ketika kita mengalami semua ini, ada satu yang pasti yang dapat kita lakukan. Kalau kita mau tetap mengalami pertolongan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tetap berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita tetap fokus berdoa kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup menyatakan perbuatan yang ajaib. Seperti dikatakan dalam Mazmur 107 tadi, ya, ayat yang ke-29, dibuatnyalah badai itu diam,
sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Allah sanggup membuat semua badai menjadi tenang. Karena itu andalkan Tuhan. Karena itu minta pertolongan daripada Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup membuat segalanya menjadi reda, menjadi diam, menjadi tenang. Dan karena itu kita akan bersuka cita. Puji Tuhan kalau semua jemaat dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita semua boleh sehat adanya. Itu hanya karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kita. Bukan karena kita minum vitamin atau suka berjemur atau pakai masker. Bukan karena hanya itu. Tetapi karena Tuhanlah yang membuat segalanya menjadi reda. Itu karena kita fokus untuk tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan. Mari tetap fokus menaikkan syukur kepada Tuhan. Maka ada sukacita. Biarlah kita boleh sama-sama meninggikan Dia dalam puji-pujian ucapan syukur kita. Dalam segala sukacita kita kepada Tuhan. Sebab suatu saat semua akan berakhir, semua akan reda. Semua akan ditolong Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi normal lagi. Dan kita tidak akan cemas lagi akan hari esok. Amin. Puji Tuhan. Untuk firman Tuhan saat ini biarlah boleh kita tanam dalam hati kita. Dan boleh kita lakukan. Kita boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan dahsyat. Serta menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau Engkau telah menasihati kami, supaya kami boleh tetap mengucap syukur. Kami boleh tetap menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau. Karena di dalam kesesakan kami, di dalam kecemasan kami, di dalam kesusahan kami. Kalau kami ingat, kami punya Engkau, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup menolong kami. Allah yang sanggup meredakan segala sesuatu. Allah yang sanggup Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Maka kehidupan kami akan berubah Tuhan. Kecemasan kami akan Kau gantikan dengan sukacita. Engkau akan gantikan dengan damai sejahtera Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap kami. Karena itu Tuhan kami mau mengandalkan Engkau senantiasa. Kami tetap bersuka cita karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir, dan tak perlu kami cemas akan hari esok. Sebab kami memiliki Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini Bapa. Engkau menjamah setiap hati kami, menguatkan setiap kami. Supaya kami boleh tetap optimis menjalani hari esok bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau berkati semua jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh tetap hidup dalam sukacita bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena firman Tuhan kembali memberikan penghiburan, kekuatan, menuntun jalan hidup kita. Supaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, tetap kita berjalan di jalan yang benar. Baik, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan membawa korban syukur kita. Bapak Ibu dapat mengirimkannya lewat nomor rekening yang sudah tertera di samping ini. GB Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita minta Tuhan bimbing langkah kita, supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku.
Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi katakan, dengan Yesus, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkitlah berdiri, diangkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat ilahi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah dan berkat sempurna dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.